Sebetulnya bonus demografi ini sedang terjadi atau baru akan terjadi? Indonesia diprediksi akan mendapatkan bonus demografi. Bonus demografi atau angka penduduk berusia produktif di Indonesia. Apa pandangan Mas Anies tentang bonus demografi? Sampai kapan ya bonus demografi ini ya? Apa sih itu bonus demografi? Halo warga bumi, kembali lagi bersama saya Windri di channel Suara Bumi, Suara Budaya dan Ekonomi. Kali ini kita akan berdiskusi tentang bonus demografi Indonesia. Secara sederhana saya pikir demografi itu bisa diartikan sebagai suatu situasi di mana jumlah usia produktif lebih tinggi dibandingkan jumlah usia yang tidak produktif. Sehingga secara sederhana lebih banyak yang menanggung beban ketimbang membutuhkan orang-orang yang bebannya harus ditanggung. Dalam episode ini nampaknya akan lebih banyak pertanyaan-pertanyaan ketimbang jawaban-jawaban. Sehingga saya memang betul-betul berharap akan ada diskusi-diskusi di kolom-kolom komentar nanti terkait bonus demografi ini. Kita berangkat dulu dari negara. Jika kita lihat negara sebagai sebuah organisasi, tentu saja dia akan mampu untuk mengelola dan mengukur, mempertimbangkan kemungkinan-kemungkinan. Nah, kaitannya dengan demografi tentu saja dengan data-data terkait usia masyarakatnya. Sebetulnya bonus demografi ini sedang terjadi atau baru akan terjadi. Pun jika misalkan akan terjadi, sejauh mana persiapan kita untuk bagaimana caranya menuju bonus demografi Indonesia. Saya akan berusaha mencoba mengajak kawan-kawan untuk berintrospeksi. Tentu saja ini saya lebih cenderung untuk mengingatkan diri sendiri bahwa betapa pentingnya kita melakukan hal-hal yang nampaknya kecil padahal berdampak besar. Nasibnya desa, saya melihat dari kacamata yang awam tentang ilmu pemerintahan bahwa desa memiliki potensi yang begitu besar. Ada pendapatan asli desa, ada alokasi dana desa, dan anggaran-anggaran lainnya nanti yang kurang bisa teman-teman tambahin di kolom komentar. Bahwa itu adalah potensi yang begitu besar dan juga sebagai gambaran bahwa ternyata persoalan kita itu tidak melulu pada persoalan modal dalam bentuk uang. Karena faktanya, kalau persoalannya itu hanya uang, saya pikir lebih dari cukup. Yang bisa didapatkan oleh desa itu begitu besar untuk dikembangkan. Pada level lebih lanjut, saya pikir adalah sumber daya manusianya. Orang-orang yang mengelolanya, orang-orang yang mengurus sumber daya desa. Desa sebagai sebuah pemerintahan, desa sebagai sebuah organisasi. Ada fase di mana ketika saya berpikir tentang yang tadi, persoalan-persoalan yang besar Indonesia, tapi saya lupa bahwa saya tinggal di sebuah wilayah atau pemerintahan, kita sebut rukun tetangga, rukun warga, kemudian ada pemerintahan desa. Kita lupa bahwa ternyata banyak hal-hal konkret yang bisa kita lakukan dan tentu saja berdampak besar bagi perkembangan wilayah itu sendiri. Dan persoalannya adalah, saya pikir bahwa bagaimana setiap warga punya kesadaran jika dikelola dengan baik akan berdampak besar. Kembali lagi kepada bonus demografi. Jika serius memang mengangkat wacana tersebut, saya tidak akan muluk-muluk untuk berbicara tentang bonus demografi Indonesia. Saya berpikir bagaimana desa sebagai sebuah pemerintahan, dia mempunyai data bahwa potensi desa itu, baik itu potensi manusianya, sumber daya alamnya, ekonominya, budayanya, itu bisa betul-betul serius dilakukan riset, penelitian, sehingga keputusan-keputusan, kebijakan-kebijakan itu memang betul-betul berdasarkan kebutuhan, bukan berdasarkan kemauan. Karena saya pikir kita sepakat bahwa apa-apa yang kita mau belum tentu kita perlukan. Tentu saja banyak alasan masyarakat desa, warga-warga desa pindah ke kota. Karena saya sendiri pun warga desa yang memang sempat berpindah ke kota. Tentu kalau ditanya alasan, kepentingan saya adalah kepentingan pendidikan. Saya masih percaya bahwa bonus demografi Indonesia ini akan betul-betul berdampak besar jika lahir pribadi-pribadi yang berdaya guna, berdampak, memiliki kesadaran penuh atas apa-apa yang dia lakukan. Saya percaya juga bahwa keluarga dan lembaga pendidikan menjadi ujung tombak untuk menjadi pusat peradaban, pusat perubahan. Karena saya melihat saat ini bahwa nampaknya setiap sektor, setiap bidang itu berjalan masing-masing. Saya sampai bingung bahwa buanglah sampah pada tempatnya itu menjadi sebuah kampanye yang harus terus dilakukan. Perkara buanglah sampah, contoh konkret dan nyata bahwa satu gagasan tentang pengelolaan lingkungan sampai harus terus-terus dilakukan. Sehingga saya mengajak kawan-kawan untuk mengintrospeksi diri sudah sejauh mana diri kita ini berdampak, apakah kita bagian dari
dari bonus demografi atau bagian dari orang-orang yang mempersiapkan bagaimana ketika puncak bonus demografi Indonesia ini terjadi. Mari gali potensi, lakukan apa yang bisa dilakukan. Saya berharap kita semua bisa sama-sama belajar untuk memulai dari hal-hal yang nampaknya kecil. Tadi saya berikan contoh bahwa secara pemerintahan, kewilayahan desa dulu aja yang sudah jelas-jelas, saya pikir persoalannya adalah mau atau tidak. Betapa hari ini begitu banyak peluang-peluang yang memang ditawarkan oleh pemerintah pusat untuk pemerintahan desa. Ada badan usaha milik desa, ada koperasi merah putih. Nah, tantangannya adalah bagaimana kita yang tinggal di desa ini mampu menghadapi tantangan-tantangan tersebut, siap dan mau menghadapi perubahan. Tentu saja yang tidak siap mengalami perubahan, dia akan habis dan hilang. Jadi, berbicara bonus demografi Indonesia, saya pikir mari kita bicarakan dulu bagaimana data demografi di setiap desa kita masing-masing. Mari kita petakan, mari kita coba olah, dan sampai kemerdekaan yang telah diwariskan ini oleh orang tua kita hilang. Jangan sampai kita tidak sadar terjajah dalam bentuk-bentuk yang lain. Kita akan coba lihat bonus demografi Indonesia ini berdampak terhadap perekonomian dan kebudayaan, tentu saja dimulai dari hari ini, saat ini, atau kita menunggu nanti. Suara Bumi akan terus membuka ruang-ruang diskusi, mempertanyakan kembali, memaknai kembali, sehingga lahir gagasan-gagasan baru yang memang bisa berdampak bagi perubahan dan perkembangan negeri ini menjadi lebih baik lagi. Terima kasih waktunya, kawan-kawan. Jika ada hal yang perlu didiskusikan atau dikoreksi, bisa tulis saja di kolom komentar. Jika kalian suka konten-konten seperti ini, kalian bisa like dan share. Tentu saja, kawan-kawan subscribe channel ini. Terima kasih banyak. Sampai bertemu di episode selanjutnya. Suara Bumi dari kami untuk negeri. Terima kasih.